sini ada zodiak Leo Leo. yang asli Bondowoso, Bondowoso. yang dia merantau ke Bali. Seorang laki-laki berumur 34 tahun yang merantau ke Bali sebagai Gojek online. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat dari doa-doa kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, para subscribernya Pintu Misteri yang selalu mengiringi Pintu Misteri sampai saat ini, membantu Pintu Misteri terus berkembang. Doa terbaik dari Mas Jawir dan juga Kimacan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton dan para subscribernya Pintu Misteri, semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, dipanjangkan umurnya. Begitu pula doa terbaik dari Mas Jawir dan Kimacan untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kimacan yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi di kolom komentarnya Pintu Misteri. Terima kasih banyak untuk semua saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kimacan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Gitu nggih Ki ya? Wah, terima kasih banyak untuk saudara tak terlihat semuanya. Kalau begitu ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya untuk kakak-kakak semuanya, para penonton nipun Pintu Misteri dengan dupa semesta. Nah, tenggih Dupa semesta ini kakak-kakak para penonton nipun Pintu Misteri bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan juga admin 3 apabila menginginkan dupa semesta mediatnya Kimacan. Nah, namun kembali lagi, jika menginginkan melalui admin 1 dan admin 2 harus lolos seleksi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana dengan menggunakan dupa semesta ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendapatkan permasalahan akan mendapatkan pertolongan, mukjizat, keberuntungan untuk beberapa hari ke depan, bisa menyelesaikan permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah bosan, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya.
Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan ketenangan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana dengan menggunakan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin, amin, amin. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan telah mengumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang hebat di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik dalam kehidupan kalian. Amin ya Allah. Begitu juga kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan takdir kalau dalam kehidupan kalian selalu mendapat kesialan. Karena apa? Karena hasil dari perbuatan kalian, lisan kalian. Ya, tulisan di situ. Itulah yang membuat selalu hari demi hari mendapatkan kesialan jauh dari keberuntungan. Hindarkan dari perbuatan-perbuatan negatif. Ya. Jangan pernah capek menjadi orang baik. Ya, aminkanlah doa-doa orang yang sedang ada di kolom komentar Pintu Misteri. Karena apa? Aminan dari kalian itu, doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik baik kepada kalian juga. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri bisa bermanfaat buat orang banyak di luar sana. Amin. Dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Iya, ini yang lebih penting. Ya, mungkin subscriber lama sudah mengetahui, tapi untuk subscriber baru mungkin belum ketahui. Di kolom komentar Pintu Misteri, walaupun alhamdulillah ya, penonton Pintu Misteri sedikit, tapi kalian bisa lihat di kolom komentarnya banyak sekali, sampai ribuan. Karena apa? Di kolom komentar Pintu Misteri itu bukan hanya bangsa manusia saja. Saya tegaskan lagi, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral yang alam semesta utus mengirimkan mereka ke kolom komentar Pintu Misteri dengan bertujuan untuk menilai aura positif dari manusia. Ya, jadi kalau kalian ingin melihat aura kalian, baik atau buruknya, ya, silakan memberanikan diri untuk mengetik, mendoakan di kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu bisa membantu kehidupan kalian saat ini. Apabila kehidupan kalian sedang titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, usaha hancur, dan juga kehidupan hancur lebur, kebahagiaan jauh, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif itulah yang akan membantu kehidupan kalian nantinya.
dengan hal-hal yang baik, sehingga kalian bisa naik kembali. Amin ya Allah. Begitu juga kalau kalian saat ini sedang mendapatkan penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Selagi kalian memiliki aura positif itu akan mengikis sedikit demi sedikit penyakitmu dan mengangkatnya. Masya Allah. Jaga aura positif itu, ya. Jangan tanya sini situ. Beranikan diri saja. Coba lihat di kolom komentar Pintu Misteri, karena tidak semua orang mempunyai aura positif. Pada saat kalian mempunyai aura positif, dengan melihat kolom komentar lebih dari 100, jaga. Dengan cara apa Ki Macan jaganya? Ya, jaga dengan hal-hal yang baik. Jaga emosi, tingkah laku, karakter, dan perkataan. Aura positif itu akan selalu mengelilingi kalian. Amin. Ya, dan juga saudara-saudara kita yang tak terlihat di bawah kolom komentar ini, dia mengaminkan. Saudara tak terlihat di 10 tempat yang selalu berpartisipasi mengaminkan doa-doa kalian di kolom komentar Pintu Misteri. Ya, jadi kalau ingin kalian saya Rogo Sukmo di sini, persyaratan cuma 3. Cukup like, komen, dan share. Ya. Kalau sudah like, usahakan komen, setelah komen share. Karena kebanyakan kalian sudah like, komen tapi lupa share. Ya, itu sayang sekali. Kalau sudah 3 itu, tunggu jatah untuk saya Rogo Sukmo, karena Rogo Sukmo gratis. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, 1 minggu. di sini ada zodiak Leo yang asli Bondowoso, Oh, Bondowoso. yang dia merantau ke Bali. Oh, jen. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo, asli Bondowoso, yang dia merantau ke Bali. Saya masuk dimensi level bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 34 tahun yang merantau ke Bali sebagai Gojek online. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup si Leo Bondowoso yang merantau ke Bali. Ya, dia sudah like, komen, dan share di 2 bulan terakhir. Dan akhirnya Tuhan mengutus saya untuk mendatangi saudara kita dengan berbagai macam permasalahan di tanah Bali. Oh ya ampun. Ya, tujuan dari zodiak Leo ini untuk datang ke Bali untuk merubah nasibnya. Ya, si Leo mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, yang mana dia pamit dengan istrinya untuk merantau ke Bali. Nanti kalau sudah mulai perekonomian bagus, keluarganya akan dibawa ke Bali. Ya, semenjak 2 bulan di Bali, banyak sekali kejadian-kejadian yang pahit yang dia lewati semenjak menjadi Gojek online. Dia pertama ke Bali, dia mencari tempat yang murah untuk dia tinggal di sana dengan modal motor. Ya, dengan tujuan untuk menjadi Gojek online. Ya, di bulan pertama banyak lika-liku yang dihadapi. Ya, yang pertama dia menyerempet mobil orang, dimaki-maki. Yang kedua, setiap bawa motor pasti motornya mogok. Ya, yang ketiga, helm parkir sebentar hilang. Ya Tuhan, ini kenapa Tuhan? Sedangkan istrinya nanya bagaimana Pak di sana. Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Dia tidak menceritakan pahitnya seperti apa. Tapi ya, si Leo ini ibadahnya bagus. Dia menyempatkan diri untuk sholat ke masjid, berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Orang pada makan dibungkusin oleh istrinya untuk bekal. Dia tahan makan sampai kadang-kadang emahnya naik ya, sehingga
bau napasnya itu bau. Jadi teman-teman suka ngejeknya bau sampah. Karena tidak makan, dia nahan nunggu dari orderan. Terus si Leo ini merencanakan kalau enggak di bulan Januari, di bulan Februari dia memberanikan diri untuk membawa istrinya ke Bali. Ya, dia sudah like, komen, dan share. Ya, sampai dia like ke keluarganya, bilang kenapa sih kamu kirim-kirim video ini musrik. Nah, kalian nggak nonton dari awal sampai akhir, jangan bilang musrik dulu. Wah, dicaci maki. Pantasan hidup nggak maju-maju, percaya dengan musrik, terserah kata dia. Nah, akhirnya Tuhan punya rencana lain untuk si Leo. Ya, dia ngetem dari pagi itu, pagi, siang, sore, malam, nonstop untuk menabung. Giliran udah menabung, ganti mobil yang nyerempet, turun mesin mokoan, ada saja. Ya. Tapi pada saat istrinya mau minta uang, dia bisa usahakan, walaupun itu minjam kiri kanan. Jadi pahit sekali selama 2 bulan di Bali. Ya. Akhirnya saya penasaran dengan kisah hidup. Saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu dia sedang tidur di ruko sambil menunggu orderan. Ya. Kok nggak ada yang manggil ya? Apa sinyal udah dimatiin, hidup mati. Ya, akhirnya dia tertidur di sana. Jam 12 lewat dia ketiduran. Ya. Sampai ininya di kuping nih supaya biar kedengaran. Disitulah saya masuk. Pada saat itu dia sedang naik ojek dan dia mengantarkan saya. Naik ojek mengantarkan saya, berhenti di musola itu. Ayo kita bareng-bareng sholat. Dan akhirnya saya buka topeng saya, ambil air wudhu. Kimacan sambil dia. Iya, ada apa? Kimacan kata dia. Udah, fokuslah ambil wudhu. Ya, dia fokus sambil wudhu sambil melihat seperti ini. Ya, setelah kita sholat bareng, dari itulah topeng saya buka. Jadi dia sudah tahu wajah saya seperti apa. Ya, akhirnya saya cerita. Kenapa kamu menuju di kota Bali? Ya, saya mau merubah nasib keluarga saya. Di Bondowoso sepertinya tidak berkembang semacam. Tapi tidak apa-apa, saya coba untuk di Bali dengan Gojek online. Oh iya. Tapi pertanyaan saya, kenapa ya Kimacan? 2 bulan ini semenjak saya datang ke Bali, saya selalu mendapat kesialan. Apakah ada yang tidak baik dengan diri saya? Iya. Tanah Bali itu, ya, kita sebagai manusia tidak bisa memilih untuk saya tinggal di tanah Bali. Tapi Balilah yang akan menseleksi orang-orang yang tepat untuk siapa saja yang berhak bisa tinggal di Bali. Itu satu poin saya ceritakan kepada dia. Dan apabila selama 2 bulan ini kamu masih kuat, berarti kamu sedang diseleksi. Dan di tanah Bali ini bukan sekedar tempat happy. Tapi apabila kamu memutuskan untuk tinggal di tanah Bali ini, kamu sedang dicuci karma burukmu di masa lalu. Betul. Jadi selama 2 bulan ini sebenarnya kau sedang diproses pembersihan karma burukmu. Tapi setelah itu kau akan jauh lebih tenang menjalani hidup. Amin. Iya. Oh iya begitu ya Kimacan. Iya. Jadi nikmatinlah apapun prosesnya. Kalau orang tidak kuat, dia akan melantik sendirinya. Betul. Tapi kalau orang itu kuat dan bisa menyadari atas kesalahan di masa lalunya, dia akan lolos. Amin. Ya, karena tanah Bali ini adalah tanah dewata. Ya. Jadi kamu harus bisa menghargai dari ujung ke ujung tanah. Betul. Oh baik Kimacan. Ya. Setelah itu tidak terlalu banyak lagi kok
cucian karma yang kamu akan hadapi. Sedikit lagi. Oh, dari situ setelah saya berikan ceramah itu, dia mengerti akan perjalanan itu. Ya, jadi sebenarnya dia sudah menjanjikan istrinya di bulan Januari, kalau tidak bulan Februari, udah mempersiapkan tempat tapi belum ada. Belum ada. Ketiga anaknya ini, yang dua sekolah SD, satu kelas 6, satu kelas 3, yang harus dia sekolahkan nanti di sini. Oh, Dan anak yang terakhir, ya, itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun. oh, Ya, berdekatan sekali. berdekatan ya. Itu mau minta dibeliin sepeda kecil. Oh, Itu Kimacan, itu yang membuat saya berat sekali. Ya itu tadi. Pada saat kamu senang, hatimu bahagia, jangan pernah sekali-sekali menjanjikan sesuatu. betul. Ya. Tapi dengan adanya seperti ini, kamu harus lebih semangat. Semangat. Ya. Berdoa terus, menjalani semua kehidupan yang ada di tanah Bali. Betul. Oh, baik Kimacan. Dan kalau kau bisa melewatin ini, Proses ya, pencucian. hari-harimu akan bahagia dan Tuhan akan memberikan jalan kemudahan itu. Dan akhirnya kau bisa menghargai uang, Betul. menghargai orang lain, dan menghargai pekerjaanmu. Ya, baik Kimacan. Dan jangan lupa, daripada kamu tidak makan, lebih baik kamu berpuasa. Aku Lebih banyak manfaatnya. betul. Iya, Kimacan. Niatkan. Baik, ya. Tenang. Berpuasa dengan kamu tidak makan, itu hawa tidak keluar. Ya. Kalau kau sudah niat dari awal, dari subuh untuk berpuasa, hawa itu tidak akan keluar. Ya. Dan besoknya setelah saya rego sukmo, dia bersemangat. Jam 7, wah keliling. Jam 7 mulai dapat 15.000, 30.000. Jam 12 siang mulai pencucian karma dimulai. Mulai kejadian apa ya? Jam 12 ada yang order pizza 2 box, ternyata fiktif. Walah, Uang yang tadi pagi habis. habis untuk itu. Akhirnya 2 box itu dia bagi-bagi dengan orang-orang di pinggir jalan. Disisakan satu Satu lempeng. Iya, buat dia makan sambil meneteskan di pojok. Hebat. Alah, semangat aja. Nah, juga proses pembersihan. Terus lagi sore dapat orderan, beli makanan begitu banyak, antri. Akhirnya bawa sampai di jalan dapat gejlokan, Gejlokan pecah. pecah. Orang membantuinnya buat bersihinnya, hancur lebur. Hancur. Minuman, makanan pecah Pecah semua. di jalan, orang bantuin. Udah, akhirnya dia pesan lagi. Pesen lagi. Sudah pesan lagi kan ngantri. Ngantri lagi. Customer, ya. Walah. Customer bilang kok lama banget pak, sudah hampir 1 jam lebih. Oh iya maaf ngantri, tapi dia nggak jujur kalau tadi jatuh. Oh lah, yo iku harusnya jujur yo. Akhirnya sudah pak cancel saja. Ini sudah dibeli, udah cancel saja, saya nggak mau. Cancel. Uang tabungan di dalam jok keluar lagi. lagi. Ya, Kemudian akhirnya dia bagi-bagi dengan teman-temannya. oh, jen. Ya. Ini kenapa nih cancelan gitu. Oke. Tuh. Telanlah air liurnya. Ya Allah, kalau ini benar pembersihan proses karma saya ikhlas ya Allah katanya. Saya ikhlas. Jam 6:30 malam azan berkumandang, dia mampir. Dia berdoa, ya Tuhan, saya ikhlas apapun itu, asalkan jangan renggut nyawa saya, jangan renggut nyawa keluarga saya. Akan saya jalankan dengan ikhlas. Ya, akhirnya jam 7 mulai keluar lagi sampai jam 10 tidak ada orang. Ada orderan. Dia ngetem lagi di sana, tidak ada. Akhirnya dia ngetem di 12:30 daerah Kuta Penjibaran, saya juga nggak. Oh, jen. Daerah satu tempat, nah disitulah dekat keramaian, tapi di bagian sepinya dia. Bagian sepinya. Ya, duduk liatin tuh handphone. Anjek, berharap ada orderan. Mau buka pintu misteri, takut ada panggilan. Lagi. 2
Akhirnya dia pantengin terus di sini, pantengin terus. Akhirnya nggak tahu kenapa si kamera itu bisa, bukan kamera ya, layar itu bisa. Akhirnya separuh bisa nonton YouTube, separuh bisa on time. Mungkin ada settingan kan? Saya nggak ngerti. Tiba-tiba saya lihat di pinggirnya seperti ada dua. Ada dua layar gitu kayaknya dua gitu layar. ya. Mungkin dia di setting, saya nggak ngerti. Dan jam 1:30 dia di daerah antara Kute sama Legian atau Jember, saya nggak ngerti itu tepatnya di mana. Tapi dia duduk di samping motornya, duduk sambil layar itu ke muka dia. Nggak tahu dia nonton apa. Ini nangis. Antara dia ngeliat Pintu Misteri atau dia ngeliat apa? Orderan nggak muncul. Nah, dari situlah. Cet ada laki-laki kurang lebih umurnya 42 tahun. Kurang lebih ya. Berjalan, Pak, Gojek ya? Oh iya Gojek Pak. Mau diantar kemana Pak? Nusa Dua. Oh iya, boleh Pak. Ini helmnya Pak. Oh iya. Bapak itu sedih. Sambil maaf Pak, Bapak kenapa Pak? Bapak perlu saya ada masker. Tidak ada apa-apa katanya. Terus jalan. Dan akhirnya mungkin Bapak itu punya insting ya. Pak, kita mampir dulu makan. Punya insting mampir makan. Ngajak si Pak Gojek si Leo tersebut makan. Oh nggak apa, di sini saja Pak. Oh dibungkus, nggak apa, nggak usah. Masa asing ya. Nggak apa-apa Pak, temenin saya di sini. Dan ternyata ditanya, emang sering ngetem di situ? Oh tidak Pak, pas pengen aja di situ. Oh iya. Kenapa Pak? Oh enggak. Bapak tinggal dengan siapa di sini? Bapak asli Bali? Oh bukan Pak, saya Bondowoso. Anak di mana? Sambil makan ya. Anaknya di Bondowoso Pak. Punya berapa anak? 3. Oh bersyukurlah Bapak punya anak 3. Oh Bapak sudah punya anak? Dia senyum saja. Maaf ya Pak, kalau saya lancang. Ya. Tepat di Bapak duduk itu, ya anak saya meninggal 10 tahun yang lalu pada saat saya jalan-jalan di sini. Ditabrak oleh motor. Dan meninggal di sini. Nah inilah saya dengan istri mendatangi. Ya tadi istri siang dan malam saya pengen tiba-tiba kayak kesini. Iya Pak ya. Oh iya Pak. Terus tanya lagi dia si bapak itu. Iya. Terus anakmu yang pertama umur berapa? Saya 8 tahun apa 7 tahun 10 atau 11 itu dia kalau tidak salah ya. Nah, cerita semuanya rencana Februari, dia cerita apa yang semua itu. Ya Allah Pak, kata dia. Ya udah jalanin lah Pak, sama seperti yang dia menceritakan kepada saya. Semua. Ya udah. Kalau gitu Bapak antar saya ya. Berarti Bapak nggak perlu bungkus lagi, nggak perlu. Kan udah ceritain pahit-pahitnya. Terus lika-likunya. Akhirnya sampailah di Villa Nusa Dua. Pas di depan rumah, di di gerbang. Pak tunggu sini ya, katanya. Saya mau masuk ke dalam dulu. 20 menit, hampir 30 menit tidak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar Bapak. Dia sudah ikhlas. Ya sudahlah, yang penting dapat makan tadi. Ya ternyata Bapak itu komunikasi dengan istrinya, menceritakan kalau misalnya ada Bapak Gojek depan, prihatin seperti itu, bla 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 bla. Akhirnya berdua keluar. Sama istri. Oh ya, kenalin ini istri saya Pak. Oh iya, kata dia. Ya cerita seperti biasa. Rezeki tak terduga dan rezeki tak disangka. Jadi dapatkan Leo dengan orang-orang baik, masya Allah, tabarakallah. Ya, plastik merah dikasih segempok gini nih, segempok uang merah, segempok. Sekali bayangkan berapa itu? Mungkin 10 jutaan. 10 juta. Nah itu betul. Dikasih plastik merah. Nih bekal buat pulang nanti. Ya, bukanya di rumah aja. Dia pikir itu pepes. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Hati-hati pulangnya. Salam buat anak dan keluarga nanti. Oh iya Bu.
taruh di kantong, dan uangnya ongkosnya 55.000. Ini ongkosnya. Jadi plastik itu tidak kelihatan kalau itu uang, Mas Jabir. Oh, Dan akhirnya dia pulang ke rumah, belilah nasi, beli nasi. berharap tuh pepes, ya. Dan pada saat parkirin motor, uang itu masih di situ. Masih di situ, ya Allah. Nggak pikir itu pepes lah. Jen. Dan akhirnya sampai rumah dibuka. Uang. Nah, Kaget. ya. Dan akhirnya dia lihat situ, tidak putus-putusnya dia mendoakan orang baik yang tidak dikenal itu. Ya, dan ternyata si orang baik itu besok mau pulang. Di situ ada nomor telepon, bapaknya, ya, dan ada uang. Nanti kalau misalnya saya kesini lagi, hubungin saya ini. Dan ditelepon gak diangkat, dia WhatsApp sepanjang sekali. Kata terima kasih. Ya. Dan besoknya dia telepon keluarganya, ada uang ini, saya tidak akan pakai buat bulan Januari nanti, buat kamu datang ke sini. Tuhan sudah persiapkan dengan orang-orang baik. Masya Allah. Dan setelah itu Mas Jawir, hari-harinya sudah mulai membaik. Tidak ada kesialan lagi di sana, tidak ada lagi halangan-halangan. Tadi berbagi di tanah Bali itu gampang kok. Kalian harus bisa berbagi satu sama lain, menghargai satu sama lain, jangan pernah menghina, jangan pernah berbuat buruk di tanah Bali. Betul, Gura. Untuk kamu bisa tinggal di tanah Bali. Ya. Jadi mulai situ semua perjalanan buruk di 2 bulan terakhir Tuhan balikan lagi. Ya, handphone itu jadi gacor katanya. Jadi gacor ngoten nggih ya. Sana kesini Ting ngono metu-metu terus nggih. Nanti dia akan mempersiapkan di bulan Januari, di tepatnya tanggal 20-an keluarganya akan bawa sini. Dan kebetulan istrinya pun akan mulai usaha kopi dekat parkiran apa namanya? Pangkalannya itu. Ya, Leo, percaya tidak percaya kan? Ya, percaya tidak percaya. Asalkan kalian tetap berusaha, bekerja, rezeki itu akan datang. Walaupun tidak turun langsung dari langit, tapi ada tangan-tangan Tuhan yang akan dipertemukan kepadamu. Betul, kedengaran ya. Ya. Nikmatilah proses yang Tuhan bersihkan. Ya, jangan mengeluh, jangan malah membenci Tuhan. Jangan malah tidak sholat. Betul. Ya, Tuhan itu maha kaya. Asalkan digarisin dengan basic kerja keras. Betul. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Leo yang baru saja merantau ke Bali. Ya. Kalau kalian mempunyai pengalaman persis sama si Leo, ya, ingat pesan saya tadi. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, hargain orang, ya, dan juga jangan menjelekkan satu sama lain. Itu kuncinya. Ya. Gitu ya Ki ya, walah sedih ya tapi akhirnya sebuah kebahagiaan. Hal yang bisa kita petik dari sebuah cerita Roko Sukmo dan juga nasihat yang Ki Macan berikan ini untuk kakak-kakak semuanya. Mohon maaf ya jika kalian berada di tanah Bali. Sebenarnya tidak hanya di tanah Bali, dimanapun juga perantauan kalian tetap harus bisa menghargai. Namun terlebih di tanah Bali ini tanah para dewa-dewi ya. Kalian boleh percaya tidak percaya tidak ada masalah. Namun kembali lagi karena kenyataannya Pulau Dewata, tanah Bali memang tanah dewata. Jadi hargailah semuanya ya. Lagi pula warga Bali pun juga tidak menginginkan kalian menganut agama Hindu kok. Masih bisa menjalankan ibadah seperti ajaran agama yang kalian anut sebelumnya. Tapi kembali lagi di Bali kita harus bisa menghargai kebudayaan. Apa yang ada di Bali, ujung ke ujung pura, kita hargai. Kalian jangan seenaknya di tanah Bali ya Ki ya. Ojo ndak boleh kalian menghina, terus kemudian kalian menyepelekan
Apa yang sudah menjadi kebudayaan warga-warga Bali kalian sepelekan, kalian hina, kalian tidak hina secara nyata tapi kalian hina di dalam hati. Tidak boleh seperti itu. Tuhan itu maha tahu. Dewa-dewi pun juga akan tahu kalau kalian tidak baik nantinya, sehingga apa? Hal yang tidak baik akan kalian dapatkan terus-terusan, sehingga kalian akan mental dari tanah Bali. Ya, kalau kalian mencari rezeki dimanapun juga ya memang harus menjaga dan menghargai Yoreyo apapun itu. Ya, jangan sampai menyepelekan, tidak boleh ya. Anak yang milenial yang tidak mempercayai itu terserah kalian ya. Semakin majunya sebuah zaman ya, kalian tidak akan bisa lepas dari yang namanya kebudayaan masa lalu. Masa lalu mempunyai sebuah cerita, itu pun juga pasti ada nyatanya. Makanya kenapa ada ceritanya. Iya Ki, yo. Mentang-mentang anak milenial, alah apa itu ini nih. Jangan sampai seperti itu. Sampai nanti di tanah Bali kalian seenaknya, kalian mendapatkan musibah loh ya. Betul. Ngaten. Nanti setelah ini lanjut untuk zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Januari 2024. Ya. Jadi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih lanjut ya, yang sudah mendapatkan media saya untuk botol minum kesehatan. Ayo kita minum sama-sama ya, jaga kesehatan karena kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk manusia. Kalau kita sehat, sudah pasti kita sudah bisa untuk bekerja dan mencari rezeki, berkumpul dengan keluarga dan menikmati kebahagiaan di dunia ini. Ya, jadi untuk botol minum kesehatan ini ada batu kristalnya di dalamnya, yang mana berfungsi untuk menetralkan medan magnet dalam tubuh kalian. Betul. Ya, tapi mohon maaf sekali. Untuk botol minum kesehatan tidak saya jualkan secara bebas. Saya akan pilih-pilih melalui admin 1 dan admin 2, yang mana admin 1 dan admin 2 ini akan melakukan seleksi. Ya, orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol ini. Walaupun kalian bilang sombong sekali kayak nggak butuh uang, bukan permasalahan uang di sini, tapi permasalahan tanggung jawab. Betul. Saya dengan orang-orang di luar sana beda. Kalau orang-orang di luar sana asalkan kalian punya uang bisa membelinya. Tapi kalau saya tidak di sini, ya, jadi saya harus pilih-pilih orang-orang mana saja yang harus saya bantu. Betul ya, botol kesehatan infus biokristal spiritual mahar Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Doa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Rasa airnya segar sekali apabila sudah kalian masukin doa-doa kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parfum sang jagat nih pun Ki. Ya, parfum sanjagatnya saya ingin menggunakan yang warna kuning, Mas Yawi. Kuning. Ya. Monggo. Ya, parfum sanjagat ini juga bagus untuk kalian gunakan setiap hari dalam aktivitas isi dengan kekuatan doa. Karena parfum sanjagat ini selain wangi yang kalian dapat, kalian juga bisa membersihkan energi negatif dalam tubuh kalian dan menciptakan kembali aura positif dalam tubuh kalian. Amin. Doa terlebih dahulu ya. Lantri Cahraja lari disemprot pisan ya rek ya. Paket lengkap nih pun Mas Jawid kinis-kinis gila rek ya. Banyu mustika face mist kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya face mist yang ada tetesan mustika nih pun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Sampun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Januari di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak berubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa berubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini.
karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan, ojo lemes-lemesan, ojo lea-lea. Ya. ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan kartu tarot saya dengan kartu oracle saya untuk menerobos dimensi bulan Januari di tahun 2024. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan saya prediksi mereka akan diangkat derajatnya di bulan Januari. Kira ya. Nanti kira-kira ada berapa zodiak yang Tuhan akan angkat derajatnya kira. Dikhususkan zodiak-zodiak yang bekerja keras ya. Bekerja keras. Kalau cuman hanya di rumah, leye-leye terus diangkat derajatnya, yang ada nyawanya diangkat. Ojo lemes-lemesan. Nanti kira-kira Leo ono ora iki ya. Tapi kan Leo udah ya ki ya. Iya. Betul. Ya. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Januari. Oh. Ya. Kedua tangan yang sedang mengambil satu koin besar. Artinya, waktunya kalian meraup keuntungan dan rezeki sehingga kalian diangkat derajatnya. Masya Allah, saatnya Di sini meraup. ada 5 zodiak yang akan meraup keuntungan Kira. sehingga derajatnya akan terangkat. Ngoten ya Ki, yo. Ada 5 zodiak yang dilihat sama Ki Macan yang akan meraup rezeki. Ya. Kira ya. Mendapatkan dari mana rezekinya? Dari kerja. Kerja keras, orang meneng-meneng ae, yo. Ada 5 zodiak kira ya. Mau dapat rezeki dari Tuhan ya harus dicari, Rek. Dengan kerja keras. Virgo. Wow, Virgo guys, pertama. Virgo. Cancer. Cancer, yang kedua. Cancer. Pisces. Pisces, iya, dari Mas Jawir kurang 2. Pisces. Aquarius. Aquarius kurang 1 terakhir. Ini terakhir apa kita? Gemini. Wis, Gemini langganan guys. Iya. Gemini. 5 zodiak tersebut saya prediksi mereka mempunyai kesempatan besar untuk mereka naik daun, yaitu Tuhan angkat derajatnya. Karena kegesitannya, karena kegigihannya, karena kerja kerasnya. Sehingga jalur merah bisa dia tempuh dengan maksimal. Ngoten iki ya. Ya, kita lihat bagaimana cara alam semesta membantu dan membalas atas hasil kerja keras. Wow. Usaha yang selama ini rapuh ya akan mulai bangkit di awal bulan Januari. Alhamdulillah. Sehingga omset yang mereka dapatkan bisa mulai mereka menabung dan mensisihkan untuk modal-modal berikutnya. Alhamdulillah, omset dikira ya. Usaha yang dulunya rapuh akhirnya di bulan Januari mulai membaik. Omset banyak. Wow, wanita yang bertarung. Ini yang saya rasakan ya. Untuk 5 zodiak tersebut ya. Yang bekerja di suatu tempat yang tidak pantang menyerah, yang tidak ada kata lelah dalam mereka bekerja, sehingga banyak sekali yang dia dapatkan di tempat mereka bekerja. Yang pertama, kenaikan karir. Alhamdulillah. Yang kedua, kenaikan gaji. Insentif, ya, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan juga banyak sekali pimpinan-pimpinan yang suka dengan kinerja dirimu, sehingga posisimu yang dari awal diangkat menjadi mulia.
Lebih baik ngoten ya Ki ya. Lah gimana ndak berarti karena naik posisi kira ya. Gak pernah neka-neko, gak pernah banyak menuntut, kerjanya ikhlas, gak pernah mengeluh. Lah nggih. Seperti itu. Ngoten Jarang iki. orang-orang seperti itu. Nah ya ini nanti kalau udah naik tingkatan, naik posisi, ojo berubah, Iya. tetap menjadilah yang seperti sebelumnya. Ngoten ya Ki ya. Nanti takutnya berubah jadi begini, Tuhan gampang menaikkan, Tuhan gampang menurunkan. Mas Cawir ingatkan. Napa Pak Dek? Ya, untuk saudaraku di luar sana yang baru merintis usahanya, yang kecil-kecilan, yang selalu menanti pembeli datang, ya, lamun untuk menjaga tempatnya di bulan Januari, jangan kaget kalau tempat usaha kamu rame dan kamu sudah memulai mencari karyawan untuk membantumu. Ngoten ya Ki ya, yang biasanya pelanggan aja nggak ada, ngoten ya Ki, ada 1-2 ngono, tapi ini nggak ada waktu untuk melamun lagi. Kualitas jangan dikurangi. Betul. Kalau bisa lebih enakin lagi. Lebih dienakan ya. Kemudian apa lagi? Oh. Untuk yang freelance, ya, yang di bulan-bulan kemarin kalian terjun bebas karena jarang sekali mendapatkan job. Tapi di awal bulan Januari ini, ya, banyak job yang akan kamu dapat sehingga banyak membooking jasamu. Ya. Dan situlah awal dari kebangkitanmu. Ngoten ya. Tuhan angkat derajatmu. Ingat, jangan sombong, jangan lupa diri, jangan takabur. Ojo sombong, ojo lupa diri, ojo takabur. Ini yang freelance akhirnya nanti bulan Januari full ngono ya Ki ya. Wah, alhamdulillah ya. Ya, gengsi jangan naik, tapi Gengsi ibadah jangan dinaikkan. Betul, gengsi ra usah naik, duitnya ditabung ae ya. Karena saya selalu bilang dengan orang-orang di luar sana, rezeki itu beda tipis dengan cobaan. Tergantung si manusia menyikapinya seperti apa. Betul. Ngoten ya Ki ya. Nah, Jangan terpengaruh dengan sanjungan. Sanjungan akan membuat kamu masuk ke jurang yang sama. ngoten ya Ki ya. Wih. Jangan gila sanjungan. Wah. Untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, selamat, di bulan Januari kalian akan mendapatkan pekerjaan yang baik, ya. Akan dikontrak langsung, Oh. ya. Dan hasil yang kamu dapatkan di luar dari perkiraan. Gitu ya Ki ya. Alhamdulillah yang belum dapat pekerjaan akhirnya dapat pekerjaan ya. Ya udah harus berusaha ya. Makanya semangat. Udah ada ini harus semangat. Nanti gara-gara ini sekalian nggak ngelamar-ngelamar. Iya. Terus disopo sih katanya manggil. Pohon dan akar. Artinya ini dikhususkan untuk kalian, ya, yang belum mendapatkan jodoh, ya. Nanti di bulan Januari besar kemungkinan kalian akan mendapatkan jodoh, yang mana jodohnya ini akan mensupport kalian dalam berbagai faktor untuk mengangkat derajat kamu dan keluargamu. Walhamdulillahirabbil alamin ya Ki ya. Ya. Waduh, jodoh yang baik, pasangan yang baik mau mensupport agar kamu bisa membantu keluarga ya Ki ya. Ya. Buat usaha rek atau buat apa? Ya. Apa ya Ki? Tarot menggambarkan seorang wanita yang sedang memegang pedang dan di bawahnya sedang memegang timbangan. Timbangan. Ya, di bulan Januari kalian akan dipertemukan orang baru yang akan membentuk karakter dan optimis kalian sehingga lebih maju. Alhamdulillah. Tapi di sini ada 2 karaktermu. Ya. Kalau kamu karakter bijaksana yang bisa menerima masukan dari orang lain dan untuk kemajuanmu, kamu akan diangkat derajatnya oleh si orang baru ini. Tapi kalau kamu tidak bisa menerima masukan dari orang baru ini, ya, selamat datang. Berarti kamu golongan orang-orang bodoh yang tidak bisa menerima masukan yang positif. Betul. Karena orang baru ini sebenarnya memberikan jalan untukmu supaya kamu maju seperti dia. Ingat, orang yang datang ini mereka sudah orang sukses yang maju, berpengalaman, dan dia datang untuk memberi masukan ke kamu. Ya, tergantung kamu jadi orang bijak atau orang bodoh. Kalau orang bijak, dia akan proses pembicaraan dan masukan dari orang-orang baru ini. Akan diterima dengan baik. Betul.
dan akhirnya oh iya saya coba ikutin jalan itu. Betul. Tapi kalau orang bodoh, masukan itu akan membuat kamu menjadi benci dengan orang. Dengan orang yang menasihati, padahal orang itu sudah berpengalaman, sudah jatuh bangun ngoten ya Ki. Dia Ya. memberi nasihat itu supaya kamu tidak jatuh bangun seperti dia sebelumnya. Betul. Ngono dinasihatin kok gak gelem ngono ya Ki Dan ya. diberikan strategi bagaimana naik ke atas. Nah, harus bersyukur kalian Tuhan udah mengirim orang yang mau menasihatimu. Bukan orang sembarangan loh ya itu ya. Tapi yo kamu harus lihat orang yang menasihatimu sekarang kondisinya bagaimana Ya. ya Ki ya. Nanti orang tuh menasihatin ini tapi kondisinya dia lebih buruk daripada kamu, jangan diikut. Iya. Ya. Ya, Ki, ya. Karena yang datang itu adalah contoh. Bukan orang yang stres yang masih mengingat-ingat masa lalunya. Ikut. Ada kan? Kalian harus bisa Ada. dua. Ya. Betul betul. Orang yang berdakwah dengan kehidupannya dia sekarang, kesuksesannya. Kalian lihat nih backgroundnya, oh iya bagus. Jangan orang yang stres, yang masih tidak terima dengan kekalahannya dia sekarang, Betul. dan mengagung-agungkan masa Masa lalunya. lalunya. Nah, itu orang stres tuh. Ngoten ya Ki Tidak ya. bisa ikhlas. Tidak bisa ikhlas. Dengan harta-hartanya di masa lalu banyak. Banyak seperti itu, nggak bisa move on ya Ki Wah, ya. saya dulunya punya uang 3 miliar ya dulu. Dulu. Tapi Sekarang 30.000 ada nggak? Gitu ya, jadi harus bisa mencerna itu semua. Nah, betul betul betul. Ada Ya, lagi kita lihat lagi apakah ada cara Tuhan untuk mengangkat derajat. cara Tuhan. Ya, ini yang terakhir. Tunjukkan bakatmu di bulan Januari ini. Tuh, dengerin. Karena bakatmu ini akan mengangkat derajatmu dengan seketika. Masya Allah, tunjukkan bakatmu ngoten ya Ki ya. Jadi kalian yang punya bakat yang 5 zodiak ini apapun itu, bakat masak, bakat melukis, bakat apa wis pokoknya sesuatu hal, bakat membuat sesuatu ya Ki ya, tunjukkan, pamerkan di sosial media. Ya. Ngoten ya Ki ya. Bakat saya cuma ngoceh-ngoceh aja cuma Nah, oh. Itu bakat. Oh, ini Mas Jawir. Apa namanya? Live ya. Live untuk jualan ngono ya Ki. Ya. Ya. Banyak kesempatan yang kalian dapat di bulan Januari nanti. Karena yang saya lihat energi yang mengelilingi kalian itu api, membara. Membara ngoten iki. ya. Manfaatkan. Semangat, jadi harus ditunjukkan bakat-bakatnya. Iya, iya. No, bakatnya ngoceh Mas Jawir ono sing niru, tapi bakatnya Mas Jawir sing ngoceh mbak dukun negatif, si satanik, si iblis ojo mbok tiru ya. Biarin Mas Jawir aja ya. Ya, biarin Mas Jawir saja. Yang lain-lainnya jangan kalian tiru ya, karena mereka pun juga tidak akan tinggal diam. Yes. Tapi mohon maaf ya, mbak dukun negatif, satanik Mas Jawir sik kinyis-kinyis toh. Kau tunggu bakal lebih kinyis-kinyis ini nanti Mas Jawir. Yuk Ki ya, kembali lagi Mas Jawir menginginkan kakak-kakak semua para penonton Pun Pintu Misteri jangan terlibat dengan mbak dukun negatif yang suka santet-santetan, yang suka pelet-pelet, yang suka muter giling sesuatu. Ndak usah. Jadi pribadi manusia itu yang ikhlas, yang lapang dada. Sesuatu tidak bisa dipegang, ya dilepaskan. Kalian ikhlas, Tuhan akan mengganti yang lebih Betul. baik. Nggak usah egois dari diri sendiri. Ya, betul. Ya. Terus Mbak Ki. Betul. Dan jangan terlena dengan apa yang diberikan aliran satanik ya, terutama anak-anak kuliahan ini Mas Jawir kasih tahu ya. Bocorin dikit ya Ki ya. Ya, ya. Tipis-tipis ya. Jangan usah kalian terlena dengan aliran satanik yang gacor memberikan kalian uang-uang dan uang-uang. Iya. Itu mereka itu menjebak kalian ya, supaya kalian nanti terjebak, akhirnya nggak enak sendiri dan nggak bisa keluar dari hal tersebut, akhirnya nanti membahayakan kehidupan kalian, keluarga kalian, kalian menikah, anak-anak kalian, dan penyesalan di akhirnya. Ya, jangan jadi ketergantungan. Betul. Ya. Lebih baik uang sedikit tapi bebas hati. Betul sekali. Ngoten ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Selepet dikitnya udah dapet ya. Lanjut Ki. Kalau untuk sifat dan karakter positif, Kita lihat sifat dan karakter yang Dipancarkan. mengelilingi 5 zodiak yang Tuhan angkat derajatnya. Wow, hati. Yang ada 3 karakter yang mengelilingi mereka. Pertama, mereka itu setia. Setia. Ya, katalisnya lambang hati. Yang 2 itu jujur. Jujur. Ya.
Jujur itu dari hati juga. Dari hati juga. Ya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Lah, harus. Itu pun hati juga. Masya Allah. 3 karakter itu yang menyangkut hati. Yang berhubungan dengan hati ya, Ya, Ki. orang yang tidak bertanggung jawab atas apapun itu, dia tidak menggunakan hati. Tapi 5 zodiak itu menggunakan hati dengan menjalani hidupnya. Ngoten ya Ki, ya setia, jujur dan bertanggung jawab. Betul. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga si 5 zodiak ini mendengar apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan sehingga terus mengoptimalkan energi-energi positifnya ya Ki ya, agar kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan itu bisa cepat mendatangi. Amin 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 ya robbal alamin. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan rek ya. Namun kembali lagi, kalau kalian menginginkan kebaikan atau hal baik dari Tuhan, ya kalian harus dekat dengan Tuhan, bekerja keras, berjuang, semangat. Yo, ora ono leye-leye. Yo, harus semangat, kerja keras. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu, ayo kakak-kakak semuanya, jika menginginkan media-medianya Ki Macan, silahkan bisa dilihat nanti di akhir video. Itu ada nomor telepon admin 1, admin 2, admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Ingat, admin 1 dan admin 2 ada seleksinya, jadi kalian jangan sampai ada energi sombong, energi egois, energi tidak sabar, dan sombong, egois, tidak sabar, dan tidak menghargai. Jangan sampai ya. Kalau admin 1, admin 2 mendeteksi ada keempat energi tersebut, salah satunya itu tidak akan dibantu. Bahkan kalau untuk di online shop itu ada di toko TikTok dan juga di Shopee, itu carian namanya pintu misteri. Namun tidak semua media ada di online shop pintu misteri ya. Ya. Ngaten nggih? Ya. Kalau sudah saatnya Mas Jawir mengingatkan kembali kakak-kakak semuanya, ojo lali, wajib dan harus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita berikan doa-doa terbaik untuk negara Indonesia. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi selalu negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, Harga mati. Baik, Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu mampu memikirkannya, maka kamu juga bisa melakukannya. Ngoten ya Ki ya. Semua harus dipikirkan ya Ki ya. Kalau kita mampu untuk memikirkan, insya Allah pasti kita bisa melakukannya. Namun pikirkan hal yang positif. Yang positif, jangan yang negatif. Nanti kamu mikir negatif, bobol ATM. Karena kalau berpikiran positif, insya Allah hal-hal yang baik Tuhan akan bantu. Amin amin ya robbal alamin. Ngono ya Rek ya. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Untuk para saudara-saudara di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih. Media-media yang saya buat tetap saya berdoa kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya bisa menyembuhkan kalian